Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Dalam mata kuliah Geometri Analitik Bidang, kami akan menjelaskan materi kelanjutan dari persamaan irisan kerucut, yaitu tentang elips. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Dia Rafiq, NPM 192151043. Kemudian ada saya sendiri, Rakhil Maulani, NPM 192151059. Kemudian ada Neng Alni Nurautul Ma'ruf, NPM 192151061. Dan Arlin Nurizka, NPM 192151063. Pembahasan yang pertama yaitu mengenai persamaan sederhana elips. Sebelum masuk ke persamaan sederhana elips, apakah elips? Elips merupakan tempat kedudukan titik-titik P, sehingga perbandingan jarak dari titik P ke titik tertentu atau fokus sama dengan P, dan terhadap garis tertentu atau yang dinamakan direktrix sama dengan D adalah tetap sama dengan E, dengan E lebih kecil dari 1. E merupakan eksentrisitas. Contoh, dimisalkan akan dicari persamaan elips dengan fokus F1 dan direktrixnya D. Kemudian, kita akan membuat sebuah sketsa grafiknya. Untuk mendapatkannya, ada beberapa tahap yang harus dilakukan. Teman-teman bisa melihat gambar yang ada di samping, atau teman-teman juga bisa membuka buku paket halaman 158. Tahap yang pertama yaitu buatlah melalui titik tertentu F garis M kecil tegak lurus terhadap D kecil, garis M memotong D di D besar atau di D kapital. Kemudian yang kedua, ambil titik V1 dan V2 pada garis M sehingga dipenuhi tanda mutlak V1 F1 sama dengan E mutlak V1 D kapital, di mana E lebih kecil daripada 1. Dan tanda mutlak V2 F1 sama dengan E mutlak V2 D besar atau D kapital. Jadi, titik V1 dan V2 pada elips. Kemudian teman-teman bisa melihat gambar lagi. Tahap yang ketiga yaitu menentukan titik C sebagai titik tengah V1 dan V2. Kemudian selanjutnya garis M kita ambil sebagai sumbu X, dan garis yang melalui titik C kapital tegak lurus M kita ambil sebagai sumbu Y. Pada hal lain, hal ini bisa menjadi sebaliknya. Kemudian, jadi titik C kapital merupakan titik pangkal dengan koordinat pasangan terurut 0,0. Kemudian yang kelima, dari gambar 4 strip 22 atau pada gambar di samping, dimisalkan mutlak CF1 sama dengan C kecil dan mutlak CV1 sama dengan A kecil, di mana atau jadi A lebih besar daripada C. Maka didapat tanda mutlak V2 F1 sama dengan E, tanda mutlak V2 D. Kemudian tanda mutlak V1 F1 sama dengan E, mutlak V1 D. Kemudian tanda mutlak V2 F1 dikurangi mutlak V1 F1 sama dengan E, mutlak V2 F1. Nah, kemudian dalam kurung A ditambah C dikurangi dalam kurung A dikurangi C sama dengan E dikali dalam kurung 2 dikali A. Maka C
sama dengan A dikali E. Dari mutlak V1F1 sama dengan E mutlak V1D, maka didapat dalam kurung A dikurangi C sama dengan E dikali V1 dikali D. Atau kedua ruas dibagi dengan E menjadi V1 dikali D kapital sama dengan A dikurangi C dibagi E. Berarti mutlak CD sama dengan mutlak CV1 ditambah mutlak V1D. Dengan D kecil sama dengan A ditambah A dikurangi C dibagi E. Untuk proses penjumlahannya kita samakan penyebutnya, maka menjadi A dikali E ditambah A dikurangi C dibagi E sama dengan C ditambah A dikurangi C dibagi E, maka D sama dengan A per E. Jadi persamaan direktris yaitu A per E dengan E lebih kecil daripada 1 dan A dikali E lebih kecil daripada A dan A lebih kecil daripada A per E. Nah, selanjutnya kita ambil sembarang titik P dengan koordinat X, Y yang terletak pada elips. Maka didapat nilai mutlak PF1 per mutlak PP aksin sama dengan E. Kedua ruas dikalikan dengan mutlak PP aksin, maka didapat mutlak PF1 sama dengan E dikali mutlak PP aksin. Kemudian menjadi akar dalam kurung X min C dikuadratkan ditambah Y dikurangi 0 dikuadratkan sama dengan E dikali mutlak X min A per E. Lanjut menjadi akar X dalam kurung X min C dikuadratkan ditambah Y kuadrat sama dengan E dikali X dikurangi. Setelah itu, untuk menghilangkan akar di ruas kiri, maka kedua ruas dikuadratkan. Hasilnya menjadi dalam kurung X min A dikali E kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan E dikali X min A kuadrat. Nah, diuraikan, maka hasilnya menjadi X kuadrat dikurangi 2 dikali A dikali X ditambah A kuadrat E kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan A kuadrat dikurangi 2 dikali A dikali E dikali X ditambah E kuadrat X kuadrat. Nah, disederhanakan maka hasilnya menjadi X kuadrat dikali dalam kurung 1 min E kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan A kuadrat dalam kurung 1 min E kuadrat. Nah, setelah itu hasilnya menjadi X kuadrat per A kuadrat ditambah Y kuadrat per A kuadrat dikali dalam kurung 1 min E kuadrat sama dengan 1. Nah, kita misalkan B itu adalah A dikali akar 1 min E kuadrat. Maka persamaannya berubah menjadi X kuadrat per A kuadrat ditambah Y kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Karena C sama dengan A dikali E, maka hubungan di antara A, B, dan C adalah B kuadrat sama dengan A kuadrat dikurangi C kuadrat. Untuk lebih memahaminya, kami menyajikan sebuah contoh soal, yaitu carilah persamaan elips dengan titik pusat 0,0 dengan E sama dengan setengah dan titik puncak berada pada 8,0. Penyelesaiannya yaitu diketahui E sama dengan setengah, A-nya sama dengan 8, dan C adalah A dikali E. Maka
C sama dengan A dikali E sama dengan A-nya 8 dikali E yaitu setengah, hasilnya 4. Nah, kita mengetahui bahwa B kuadrat sama dengan A kuadrat dikurangi C kuadrat. Kita masukkan nilai yang ada, maka menjadi B kuadrat sama dengan 64 dikurangi 16. Maka B kuadrat hasilnya adalah 48. Dari persamaan umum elips yang kita ketahui, yaitu X kuadrat per A kuadrat ditambah Y kuadrat per B kuadrat sama dengan 1, kita ganti A kuadrat dengan B kuadratnya dengan nilai yang sudah ditemukan. Maka persamaan umumnya yang didapat adalah X kuadrat per 64 dan Y kuadrat per 48 sama dengan 1. Pembahasan selanjutnya yaitu keterangan tentang elips. Nah, teman-teman bisa melihat gambar yang di samping. Kita bisa melihat bahwa jarak pusat ke fokus yaitu dilambangkan atau dinamakan dengan C kecil. Kemudian panjang sumbu mayor itu yang membentang secara horizontal elips, yaitu P1, P2 atau sama dengan kita bisa sebut 2A. Kemudian panjang sumbu minor yaitu garis tegak yang membelah elips secara vertikal yaitu AB atau sama dengan 2B. Kemudian C1, C2 teman-teman bisa melihat itu merupakan latus rectum atau vocal cord. Kemudian garis L, teman-teman bisa melihat yang di samping kiri dan samping kanan gambar elips, itu merupakan garis tegak lurus dengan sumbu mayor yang dinamakan garis direktrix, atau kita bisa melambangkannya atau di buku dilambangkannya dengan D kecil. Oke, yang selanjutnya kita lihat keterangan tentang selanjutnya. Kita mengetahui bahwa elips adalah tempat kedudukan titik-titik yang jumlah jaraknya terhadap dua titik tertentu selalu sama. Nah, teman-teman bisa melihat kembali gambar yang ada di samping. Kedua titik itu disebut titik api atau titik fokus elips. Nah, teman-teman bisa melihat F1 dan F2 itu merupakan titik fokus atau titik api. Kemudian titik pusat elips O adalah titik tengah kedua fokus elips. Nah, bisa kalau di buku dikatakan juga dengan C yang dimana koordinatnya yaitu 0,0. Kemudian teman-teman juga bisa melihat pada gambar dikatakan bahwa segmen penghubung fokus dan titik pada elips adalah atau dinamakan jari-jari fokus. Nah, teman-teman bisa melihat garis yang menghubungkan F1 dengan titik koordinat pada elips yaitu X3, Y3. Nah, itu merupakan jari-jari fokus. Kemudian juga bisa antara F1 dengan titik X2, Y2 dan seterusnya. Nah, itu merupakan penjelasan dari keterangan tentang elips. Teman-teman bisa melihat secara jelasnya di buku halaman 161 dan 162. Sekian penjelasan dari saya. Nah, untuk selanjutnya adalah jari-jari fokus, di mana sebelumnya kita ketahui bahwa untuk mencari nilai eksentrisitasnya, kita bisa menggunakan rumus jarak F1P dibagi dengan jarak P1 atau E sama dengan jarak F2P dibagi dengan P2. Nah, F1P dan F2P ini adalah jarak titik fokus terhadap suatu titik yang ada pada elips. Sedangkan PP1 atau PP2 adalah jarak antara titik yang ada pada elips tersebut dengan garis direktrixnya. Nah, jadi untuk mencari jari-jari fokus, kita bisa mengalihkan kedua ruasnya dengan jarak PP1 ataupun PP2, sehingga persamaan yang kita peroleh adalah sebagai berikut. Nah, jarak F1P sama dengan A dikurangi EX, jarak F2P sama dengan A ditambah EX. Nah, apabila kedua jari-jari ini dijumlahkan, maka hasilnya adalah 2A, di mana EX pertama bernilai negatif dan EX kedua bernilai positif, sehingga apabila dijumlahkan hasilnya adalah 0. Nah, kemudian
pembicaraan persamaan AX kuadrat ditambah CY kuadrat ditambah F sama dengan 0 dengan A dan C bertanda sama dan tidak sama dengan 0. Ada 4 kemungkinan yang bisa terjadi. Yang pertama, A tidak sama dengan C dan F tidak sama dengan 0 dan berlainan tanda dengan A dan C. Jadi A dan C tidak sama dengan F. Nah, kan rumusnya tadi AX kuadrat ditambah CY kuadrat ditambah F sama dengan 0. Kita kurangi kedua ruas dengan F sehingga hasilnya AX kuadrat ditambah CY kuadrat sama dengan min F. Nah, untuk menghasilkan angka 1 di ruas kanan, kita bagi kedua ruas dengan negatif F. Sehingga hasilnya X kuadrat dibagi negatif F per A ditambah Y kuadrat dibagi negatif F per C sama dengan 1. Karena negatif F dan A bertanda sama, maka negatif F per A positif dan negatif F per C positif. Nah, kita misalkan negatif F per A sama dengan H kuadrat dan negatif F per C sama dengan K kuadrat, maka kita peroleh persamaannya menjadi X kuadrat per H kuadrat ditambah Y kuadrat per K kuadrat sama dengan 1. Nah, ini adalah persamaan elips yang mempunyai fokus pada salah satu sumbu koordinat dan pusatnya berhimpit dengan titik pangkal. Nah, untuk kemungkinan kedua adalah A sama dengan C, F tidak sama dengan 0, dan A, C tidak sama dengan F. Nah, kan persamaan awalnya AX kuadrat tambah CY kuadrat ditambah F sama dengan 0. Nah, kita substitusikan A-nya menjadi A. C-nya menjadi A. Nah, AX kuadrat ditambah AY kuadrat ditambah F sama dengan 0. Kemudian kita kurangi kedua ruas dengan F, sehingga hasilnya menjadi AX kuadrat ditambah AY kuadrat sama dengan min F. Nah, supaya menghasilkan X kuadrat dan Y kuadrat saja, kita bagi kedua ruas dengan A, sehingga persamaan yang kita peroleh adalah X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan min F per A. Nah, ini adalah persamaan lingkaran yang pusatnya di 0,0 dan apabila negatif F per A-nya sama dengan R kuadrat. Kemudian kemungkinan ketiga adalah F-nya sama dengan 0. Dari rumus yang tadi, AX kuadrat ditambah CY kuadrat ditambah F sama dengan 0. Nah, kita substitusikan F-nya sama dengan 0. Maka hasilnya yang kita peroleh adalah AX kuadrat tambah CY kuadrat sama dengan 0. Nah, tempat kedudukannya hanya terdiri dari satu titik real, yaitu 0,0. Persamaannya disebut elips titik atau lingkaran titik. Ada kalanya juga disebut elips tidak benar atau lingkaran tidak benar. Kemungkinan yang terakhir adalah A, C, dan F bertanda sama. Nah, kan tadi rumusnya AX kuadrat ditambah CY kuadrat ditambah F sama dengan 0, kemudian kita kurangi kedua ruasnya dikurangi dengan F menjadi AX kuadrat plus CY kuadrat sama dengan min F. Nah, untuk menghasilkan satu di ruas kanan, maka kita bagi kedua ruas dengan negatif F, sehingga hasilnya menjadi X kuadrat dibagi dengan negatif F per A ditambah Y kuadrat dibagi negatif F per C sama dengan 1. Nah, persamaan ini adalah persamaan elips yang imajiner atau lingkaran imajiner. Atau lingkaran hayal ataupun elips hayal. Latus rectum elips. Latus rectum elips ialah tali busur yang tegak, lurus, sumbu panjang, dan melalui fokus-fokus elips. Perhatikan gambar 4/26. Nomor 1. Carilah persamaan latus rectum.
Nomor 2, berapakah koordinat titik-titik ujungnya? Nomor 3, berapakah panjang latus rektum itu? Nah, jawaban nomor 1, persamaan latus rektum itu X sama dengan C dan X sama dengan negatif C. Lalu nomor 2, jawaban dari koordinat titik-titik ujungnya yaitu caranya substitusikan X sama dengan plus minus C pada persamaan X kuadrat per A kuadrat plus Y kuadrat per B kuadrat sama dengan 1, maka diperoleh Y kuadrat per B kuadrat sama dengan 1 dikurangi C kuadrat per A kuadrat. Atau Y sama dengan plus minus B akar 1 kurangi C kuadrat per A kuadrat sama dengan plus minus B akar A kuadrat kurangi C kuadrat per A kuadrat sama dengan plus minus B akar B kuadrat per A kuadrat sama dengan plus minus B kuadrat per A. Jadi koordinat titik-titik ujungnya adalah C, B kuadrat per A dan C, negatif B kuadrat per A. Untuk jawaban nomor 3, panjang latus rektum itu B kuadrat per A ditambah B kuadrat per A sama dengan 2B kuadrat per A. Selanjutnya ada lukisan elips. Ada beberapa cara untuk mendapatkan lukisan elips, di antaranya dengan benang dan paku. Cara yang pertama, paku kita letakkan pada titik fokus F1 dan F2. Maka F1, F2 sama dengan 2C. Sedangkan PP ditambah PF2 sama dengan 2A dengan A lebih besar dari C. Jadi panjang benang 2A plus 2C. Lalu langkah selanjutnya, ujung-ujung benang dikaitkan pada paku-paku tersebut. Kemudian ujung potlot P bergerak, maka didapat lukisan elips tersebut. Lihat pada gambarnya. Lalu cara melukis elips yang kedua dengan bantuan jangka. Pertama-tama kita buat 2 buah lingkaran yang konsentris atau sepusat. Lingkaran besar dengan jari-jari OA sama dengan A dan lingkaran kecil dengan jari-jari OB sama dengan B, yang masing-masing berpusat di titik pangkal O ada 0,0 dan keduanya disebut lingkaran bantu. Lalu buatlah garis tegak lurus dari A pada sumbu X didapat titik D atau AD tegak lurus sumbu X. Buat garis melalui B sejajar sumbu X dan memotong AD di P. Titik P adalah suatu titik yang terletak pada elips. Dengan cara yang sama, dapat dibuat titik-titik P yang lain, misalnya P1, P2, P3, dan seterusnya. Maka titik-titik ini terletak pada elips, akhirnya kita dapatkan lukisan elipsnya. Lalu yang ketiga, dengan jangka dan mistar. Yang pertama, tentukan 2 titik F1 dan F2 dengan F1, F2 sama dengan 2C, dan C adalah besaran yang tidak nol. Selanjutnya, buat lingkaran dengan pusat F dan jari-jari R. Buat pula lingkaran dengan pusat F2 dan jari-jari 2A negatif R dengan A lebih besar dari C dan A kurang C lebih kecil sama dengan R A tambah C. Lalu kedua lingkaran berpotongan di titik P1 dan P2, kedua titik ini terletak pada elips, sebab P1 F1 ditambah P1 F2 sama dengan R ditambah 2A kurangi R sama dengan 2A. Demikian pula P2 F1 ditambah P2 F2 sama dengan 2A. Lihat pada gambar. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang saya akan menjelaskan tentang persamaan parameter elips. Apa sih itu parameter? Parameter adalah, dalam bahasa matematika ya, parameter adalah sesuatu yang apabila dalam persamaan yang diteruskan dalam suatu persamaan lain. Jadi parameter itu adalah suatu persamaan yang dapat diteruskan di persamaan yang lain.
Nah, selanjutnya saya akan bahas parameter elips. Pada materi sebelumnya kita telah dijelaskan tentang persamaan elips. Nah, di parameter elips ini maka X dan Y yang tadi dalam persamaan dapat dinyatakan dengan parameter theta. Sehingga pada elips pusat 0,0 dengan setengah sumbu panjang disebut A dan setengah sumbu pendek yaitu B dapat ditulis dengan bentuk parameter X sama dengan A kosinus theta dan Y sama dengan B sinus theta. Sebab bila parameter dieliminir, eliminir ini sama dengan eliminasi atau dihapus, maka akan diperoleh persamaan X kuadrat per A kuadrat ditambah Y kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Sedangkan pada elips pusat A, B dengan setengah sumbu panjang A dan setengah sumbu pendek B dapat dibentuk dalam parameter X dikurangi A sama dengan A kosinus theta, Y dikurangi B sama dengan A sinus theta, atau X sama dengan A ditambah A kosinus theta, atau Y sama dengan B ditambah B sinus theta. Baik, selanjutnya adalah pemakaian elips. Beberapa pemakaian praktis elips dalam kehidupan sehari-hari diantaranya adalah 1. Pada pembuatan jembatan dapat dipakai lengkungan elips atau lengkungan parabola. Jadi seringkali kita melihat jembatan, entah itu jembatan gantung ataupun jembatan untuk terowongan, untuk bawahnya pasti menggunakan lengkungan elips ataupun lengkungan parabola. Untuk contoh pemakaian praktis yang kedua ada bila titik fokus pertama sebagai sumber sinar, maka setiap sinar yang jatuh ke permukaan akan dipantulkan dan berkumpul di titik fokus kedua. Demikian pula sebaliknya, sehingga bila kita akan menempatkan sumber cahaya dalam benda-benda yang berbentuk elips, maka sumber cahaya itu harus ditempatkan pada salah satu koordinat titik fokusnya, supaya cahaya paling terang bila dibandingkan dengan disimpan pada tempat-tempat berbentuk lain. Ini bisa diterapkan dalam pembuatan bohlam atau pembuatan lampu-lampu lainnya. Yang ketiga ada perbedaan orbit dari planet-planet dalam tata surya. Kita tentunya lintasannya mendekati bentuk elips dengan matahari sebagai sumber cahaya dan terletak pada salah satu titik fokusnya dari elips itu. Demikian pula orbit dari satelit-satelit yang dibuat oleh manusia, lintasannya pun juga sama berbentuk elips. Jadi sekian presentasi dari kelompok kami. Hanya segitu yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.